Terus juga pulang malam diomelin sama nyokap kayak gitu kan. Diomelin. Terus juga waktu buat sama pacar jadi kurang kayak gitu. Makanya kemarin jomblo ya. Iya. Soalnya kemakan sama tag sama hashtag teater dulu baru kamu. Oh iya, bener. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih dengan gue Abid di dialog gue Teaterpedia. Membuat seni menjadi lebih asyik. Dialog gue adalah konten ngobrol-ngobrol santai dengan pelaku seni yang hari ini kita sedang kedatangan tamu dari sutradara muda yang di samping gue. Yang dikit lagi kita akan ngobrol-ngobrol bareng nih. muda. Oke, kita tanya-tanya aja nih. Siap. Sore Obi. Sore. Bisa apa nih namanya, dari teater mana? Oke, bisa perkenalan dulu ya. Siap. Nama Habib Argitiar. Biasa tapi teman-teman tuh manggil Obi. Oh. Iya, biasa manggil Obi karena udah nama dari kecil lah. Terus dari teater baru teater 56. Karena dulu sempet ikut eskul kan. Jadi teaternya dari teater sekolah. Berarti awal teater tuh dari eskul, Iya, sekolah. teater sekolah. Oh, oke. Berarti udah berapa tahun tuh teater dari sekolah sampai sekarang? Dari sekolah sih 2013 kayaknya. Dari 2013 masuk eskul teater sampai sekarang. Kayak gitu. Wah, lumayan lama juga Iya, nih. lumayan kira-kira 8 tahun ya. 8 tahun. 8 tahun. Di dunia seni Di teater. dunia teater tuh. Sampai budek. Tapi ini kan teater itu dari eskul yang awalnya. Di eskul itu diajarin nggak misalnya cara ngelatihnya seperti apa? Apa langsung Obi masuk eskul teater langsung main gitu? Apa ada teknik-tekniknya dulu sebelum sampai ke pertunjukan dan berapa lama untuk latihannya gitu biasanya? Kalau di eskul sih kita ada ininya ya, ada timnya. Biasanya tuh sutradara itu suka iseng ngelihat potensi. Biasanya iya. Coba dibagi divisi yuk, misalnya kamu di bagian musik misalnya, atau kamu di bagian artistik, nanti dijelasin seperti ini seperti itu gitu. Biasanya sih kayak gitu. Terus sebelum pementasan tuh kita biasanya mulai prosesnya tuh dengan reading biasanya. Reading naskahnya? Iya, reading naskah. Biasanya reading naskah yang udah ditentuin sama sutradara. Terus juga abis reading, kita sharing seperti apa enaknya pementasan ini dibawa. Seperti itu sih biasanya. Berarti sebelum ke pertunjukan, latihan dulu untuk pemilihan aktor, aktris, dan pemainnya dari dialog reading itu ya? Dari reading itu biasanya. Berapa lama biasanya kalau di reading itu? Kalau reading kita bisa sampai sebulanan sih. Kita reading Sebulan? dulu. Iya, biasanya reading tuh bisa sampai sebulan. Kalau misalnya waktu pementasannya itu lumayan lama, kita bisa sampai sebulan. Tapi kalau misalnya mepet-mepet, itu biasanya paling ya seminggu kita reading. Ya dikejar waktu lah. Oh, kejar target. Untuk pementasannya, misalnya habis latihan, kan pastinya ada acara, festival atau apa gitu kan teater kan. Itu festivalnya di mana tuh tempatnya? Festival itu biasanya kita ikut di salah satu gor, itu ada di Grogol. Itu yang nyelenggarain itu namanya Indraja. Oh, Iya, yang nyelenggarain. Nah, biasanya diselenggarakannya di Gor Gelanggang Remaja Jakarta Barat, itu ada di daerah Grogol. Berarti emang setiap daerah atau wilayah tuh udah ada biasanya ada masing-masing ya? ya? Biasanya ada. Itu berapa tahun sekali biasanya kalau ngadain festival gitu? Biasanya acaranya? sih ngadainnya setahun sekali. Cuman sekarang lagi pandemi, jadi
yang kemarin ini lagi diundur lah. Oh. Belum tahu nih kapan dimulai lagi. Berarti ngefek ya nih. Iya, ngefek. lumayan. Nah, boleh nih kawan-kawan, masa pandemi gini kan dimana semua penggelut seni, musik, teater dan lain-lain itu kena dampaknya. Kita tanya sekalian aja nih, gimana dampak yang membuat Obi berasa tidak menjalankan teater selama berapa tahun ini? Karena kan corona udah hampir setahun lebih ya, Iya, setahun lebih ya. Jadi apa nih rasanya nih nggak bermain teater nih? Karena kan rutinitas selama tadi berapa? 8 tahun ya? Iya. 8 sekitar tahun 8 tahun. Bermain teater, sering ikut festival, tiba-tiba kena corona, dihantam corona. Gimana tuh perasaannya? Terus solusinya apa gitu? Untuk kita kan biasanya kalau penggiat seni kan harus ada sesuatu hal yang ingin dilakukan gitu kan. Nah, selain dari festival, ngelakuin apa gitu di dalam masa-masa corona kayak gini? Kalau dampak sih berasa banget ya. Apalagi memang sebelumnya rutinitas tuh emang ya Sabtu teater gitu. Jadi jadwalnya sekarang ini tuh kalau misalnya hari Sabtu nih bawaannya, besok Sabtu nih, nggak ada teater ya, aduh mau ngapain nih? Udah Biasanya hilang gitu. kegiatannya Iya, kosong. Kayak gitu. Jadi kayak ngerasa kehilangan aja, nggak ada teater tuh. Terus biasanya sih buat ngisi-ngisi kosongnya itu kadang-kadang sama teman-teman tuh suka bikin wacana-wacana sih, kayak gimana kalau misalnya kita bikin monolog virtual yuk, misalnya kayak gitu. Atau cuman belum kelaksana juga sampai sekarang. Oh, masih dalam pembahasan Iya. berarti kan? Kayak misalnya bikin drama pendek yuk virtual atau apa yang modelnya tuh virtual lah pokoknya. Masih kayak gitu sih. Berarti selama corona gini kan seharusnya yang tadinya waktunya sudah ada latihan, kegiatan festival dan lain-lain, apa aja nih ngisi kekosongannya selain itu? Selain itu juga pernah sih ngikut kayak ngerembukin nih bareng teman-teman. Paling kita ngisi acara yuk di situ misalnya, terus kita surat perizinannya diurus segala macem. Oh, berarti emang masih bisa ngadain acara juga masih kali bisa, cuman itu dia terbatas penontonnya, terbatas perizinannya juga, misalnya nggak boleh terlalu larut misalnya, karena kan biasanya kalau teater kan identik sama latihannya tuh malam biasanya kan gitu ya. Teman-teman sampai larut-larut ya. Iya. Oh, oke. Gitu sih. Apa nih pengalaman selama bermain teater yang berasa buat Obi nih? Kan teater kan memiliki waktu yang disiplin, setahu gua. Nah, dampak buat kehidupan nyatanya gitu apa gitu pengalamannya? Kalau dari teater sih banyak yang bisa didapat. Salah satunya kalau saya pribadi tuh, saya bisa dibilang orang yang kalau sama orang baru tuh agak susah buat. Dulu awal-awal. Iya, awal-awal SMP itu mulai agak susah orangnya. Tapi ketika tahu teater, terus juga dikenalin sama kakak-kakak kelasnya, sama ini loh teater, ini loh tempat berteater kita di sini nih, kita kenalan sama ini, mulai diajarin sosialisasi kayak gitu-gitu, terus juga mulai berani lah kayak gitu sih, mulai berani. Lebih pede kali. Iya, mungkin lebih pede kali, lebih berani juga. Pengalaman nih, Obi, selama teater kan 8 tahun lama loh. Iya, 8 tahun. lumayan. Pengalaman apa nih yang berkesan selama di dunia seni teater? Pengalaman berkesan. Hal positif dan negatifnya nih. Positifnya, negatifnya dulu deh. Boleh. Negatifnya dulu. Karena lebih banyak negatifnya nih kayaknya. Itu sih emang. Iya. Yang dicari itu tuh sebenarnya dulu. Justru negatifnya ini yang sering diomelin guru karena intensitas latihannya tuh lebih tinggi daripada sekolahnya justru, daripada ngerjain tugasnya. Dulu sih kayak gitu kalau sekolah. Terus juga pulang malam diomelin sama nyokap kayak gitu kan. Diomelin. Terus juga waktu buat sama pacar jadi kurang kayak gitu. Makanya kemakan jomblo ya. Iya. Soalnya kemakan sama tag, sama hashtag. Teater dulu baru kamu. Oh iya, bener. Seni banget, seni. Iya kan kayak gitu. Negatifnya justru banyak tuh. Terus juga misalnya
kita jadi berantem mulu sama temen, misalnya ayo dong kerja kelompok, misalnya enggak gue nebeng duit aja nih gitu kan, gue ada latihan biasanya kayak gitu. Karena waktu. Karena waktu kayak gitu-gitu sih biasanya. Kalau positifnya nih. Positifnya justru nggak, justru sih banyak juga. Positifnya itu dia tadi yang pertama, gue pribadi jadi lebih pede sama sekitar lah untuk bersosialisasi. Terus juga apa namanya, kayak ilmu-ilmu yang nggak dipelajarin di sekolah tuh di teater ada gitu loh. Kayak misalnya ada sutradara gue tuh pernah bilang, kita tuh kalau latihan tuh jangan banyak latihannya tapi banyakin ngobrolnya kayak gitu. Nah sedangkan kan kalau di sekolah kan kita belum tentu mendapatkan itu kan. Benar. Kayak gitu kan, kayak apa namanya, ya udah sekolah ya sekolah, ngobrolnya entaran lagi gitu kan kalau di sekolah. Justru kalau kata sutradara yang pernah ngegarap gue tuh, lu latihan itu justru kita ngobrol nih, ayo apa nih yang lu nggak enak, apa yang lu punya pikiran apa nih, lu punya ide apa nih soal ini gitu loh. Jadi kita tuh diajak buat explore gitu loh, kita diajak buat apa namanya, menurut pandangan lu gimana sih gitu loh, nanti dari gue gini kita combine dah gitu. Iya. Kayak gitu sih. Tapi kan sekolah dulu eskul 3 tahun, iya. bergelut teater 8 tahun. Iya. Setelah lulus sekolah, apa nih? Lulus sekolah. Masih di teater yang ditekunin waktu sekolah atau memang pindah ke grup-grup lain, atau memang jadi, kan sekarang kan kabarnya kan dapat info Obi udah jadi sutradara. Iya. Sutradaranya di grup teater yang baru, apa grup-grup yang di luar dari sekolah sebelumnya? Kalau pas lulus sih nggak langsung jadi sutradara ya. Iya. Sempet jadi sutradara saya itu mau jadi sutradara gak gitu kan. Lo mau gitu kan. Gimana caranya? Nih bantuin dulu ngegarap pertunjukan. Jadi namanya tuh ada Astrada, asisten sutradara. Kita ngebantuin dulu, ngeliatin jalannya pementasan tuh kayak apa. Itu tahun 2016. Waktu itu di Baru Teater juga. Berarti udah lulus sekolah? Udah lulus. Oh, udah lulus. Ngebantuin. Kayak apa sih, ngeliatin tuh. Dari setting lampunya, dari artistiknya, dari musiknya, segala macem dah pokoknya. Dari aktornya juga. Gimana cara ngedirect aktor-aktornya. Diajarin. Nah setelah itu sutradara gue juga nggak lepas gitu aja. Coba lu mau garap gak? Nih garap nih. Nah akhirnya garap Baru Teater juga pada saat itu. Berarti masih di tempat yang sama. Iya masih di tempat yang sama. Cuman beberapa waktu sempet keluar dari Jakarta Barat. Sempet pindah mainnya di luar lah, di Jakarta Selatan. Di Jakarta Pusat, sorry. Main di Jakarta Pusat. Nah jadi sempet kayak gitu juga sih. Ngajar apa, jadi sutradara di Jakarta Pusat juga atau bareng Baru Teater tapi mainnya keluar. Di luar dari dari Jakarta Barat. Jakarta Barat. Karena kan biasanya kan kalau sekolah itu kan lingkupnya, misalnya sekolahnya di Jakarta Barat, ya udah mainnya di Jakarta Barat aja. Biasanya kan kayak gitu. Rata-rata pada umumnya. Kayak gitu. Nah waktu itu tuh sempet keluar coba mau main di luar, mau lihat gitu teater-teater yang di luar Jakarta Barat tuh seperti apa gitu loh. Tapi emang diperbolehkan ya gitu ya? Kalau untuk sih. Kan wilayah Jakarta Barat yang pada umumnya kan mainnya harus Jakarta Barat, nggak bisa ke daerah-daerah lain. Nggak tahu ya, pada saat itu sih boleh. Tapi festival juga mainnya? Festival juga. Festival juga ada namanya Festival Teater SLTA waktu itu. Itu ada di Taman Ismail Marzuki sih. Waktu itu. Masih di Jakarta. Festival pelajar ya? Iya masih pelajar juga. Dia ada tahapan ya? Kalau pelajar umum gitu ya? Iya ada juga. Jadi kita ikut yang pelajarnya pada saat itu. Itu juga Jabodetabek kalau nggak salah. Jadi dia bikin menyelenggarakan acaranya itu Festival Teater SLTA se-Jabodetabek. Jadi ya kenapa enggak kan Jabodetabek kan gitu kan. Jadi gitu emang sih. Persaingannya juga lumayan ketat juga. Nyari itu juga sih, maksudnya gimana nih suasananya nih gitu. Kalau misalnya ngikut yang dari Bekasi ikut, dari Bogor ikut kan kayak gitu kan beda kan. Karena selama ini kan taunya Jakarta Barat. Iya, makanya itu.
Kalau keluh kesahnya nih, Sebagai apa nih? sutradara dan pemain, kan pasti ada tuh hal-hal yang seperti Iya, itu iya. kan, dari tingkatan dari pemain sampai mengajarkan seseorang, membimbing untuk jadi dibawa ke festival, kan pasti ada tuh. Boleh diceritain Obi? Keluh kesahnya beda ya. Kalau jadi pemain tuh keluh kesahnya lebih nggak lebih berat daripada sutradara. Kalau jadi pemain paling keluh kesahnya kayak misalnya hafalan misalnya. Belum hafal-hafal nih. Hafalan Udah dialog. dikejar deadline nih misalnya. Iya. Besok udah harus lepas naskah misalnya. Sedangkan belum hafal paling pertama kayak gitu. Terus kedua nyari kostum biasanya. Kendala aktor kan biasanya nyari kostum belum dapet nih yang nono nggak minjemin misalnya, minjem lagi kemana kadang-kadang belum apa kalau nggak belum beli misalnya. Terus juga kalau jadi aktor tuh apa namanya kita disuruh explore misalnya, nah itu kita kadang nggak dapet gitu. Nyarinya susah nih, terus kita nyari referensinya kemana lagi nih, misalnya udah nonton film ini film A belum cocok misalnya kata sutradara, film B nonton lagi belum cocok, nah itu paling pusing tuh kayak gitu kalau jadi aktor. Tapi tuh. di ini ya, dikasih info dari saudara langsung ya? Iya, biasanya dikasih referensi. Iya, Coba referensi. nonton ini nih, nonton, lu nggak cocok ganti lagi. Biasanya tuh aktor pusing tuh biasanya kayak gitu tuh. Kalau sutradara nih ya, Sutradara, nah kan lebih berat lagi pasti Ah. tingkatnya kan pemikirannya kan. sutradara levelnya juga beda-beda nih. Betul. Kalau saya kan masih di sekolah lah. Paling kalau di sutradara nih kadang-kadang pertama naskah ya, karena kan semua kita yang ngatur gitu kan. Naskah itu kita harus edit dulu gitu. Kita edit dulu, itu pertama-tama belum main aja, belum reading aja udah pusing gitu. Karena ada kan orang bilang kalau misalnya aktor udah baca 10 kali, sutradara harus baca 100 kali Iya, tuh katanya lebih dari kan itu gitu. berarti. Iya. Nah, kayak gitu-gitunya. Terus juga ditambah lagi nginiin anak sekolah tuh kan agak susah ya. Kadang misalnya aduh nggak bisa nih lagi malam minggu misalnya. Aduh repot Banyak banget. izin ya. Iya, banyak izinnya kalau anak sekolah kan. Terus juga ditambah lagi pressure dari apa namanya dari tim-tim yang lain kan, kayak misalnya nih ini cocok gak nih, ini cocok gak nih, nanya lagi, terus kita harus cari referensi lagi. Jadi kalau misalnya di sekolah itu belum apa ya namanya ya, misalnya lu dikasih tugas musik, nggak bakal sama dia tuh nggak bakal dia ngedirect, Iya, nggak bakal benar-benar. karena kita pasti yang ngedirect, coba cari musik ini, oke sama dia dicari. Jadi jatuhnya bukan pemusik tapi lebih ke apa ya namanya, operator kali ya. Karena semuanya masih dari Iya, sutradara ya? masih dari sutradara. Jadi mungkin level pusingnya tuh beda tuh. Jadi karena kita harus ngegarap semuanya. Berarti sutradara tuh udah mencakup musik, Iya. kostum, Kalau di sekolah kayak naskah gitu, ya? biasanya. Sampai administrasi mungkin sutradara atau ada timnya lagi? Nah, kalau di administrasi kita di sini agak lumayannya artinya bisa si yang dikasih wewenang ini bisa jalan sendiri gitu maksudnya. Paling dia laporan aja kayak misalnya nih kayak gini ya, hasil apa namanya, tiket segini misalnya jual. Terus pengeluarannya segini buat beli ini, buat beli itu. Sutradara tahu aja palingan gitu. Berarti udah manajemen keuangannya Iya, sudah alhamdulillah teratur sih udah itu kayak gitu udah ya? teratur kalau kayak Karena gitu. kan biasanya untuk pementas kan butuh uang budget banyak. Betul. Nah itu dari budgetnya tuh. Kalau anak sekolah kan kantong pas-pasan. Iya, benar. Nah apa pemetasan ya kan. Terus harus apa namanya bikin panggung gimana caranya sesuai dengan naskahnya yang diinginkan saudara. Itu gimana tuh cari keuangannya tuh biasanya? Biasanya kita itu ada namanya pertama uang kas. Jadi kita tuh rutin. Kita tuh ada uang kas. Setiap Sabtu tuh kita bayar uang kas. Kalau yang nggak bayar disamperin ke rumahnya. Iya. Serem juga itu. Iya, karena ketua kita alhamdulillah waktu itu galak. Jadi beneran disamperin. Oh nyambi debt collector nyata Iya. kawan-kawan uang kasnya. Terus juga kita kalau mentas tuh suka namanya jual tiket. Iya, jadi
dari jual tiket itu alhamdulillah untungnya itu kita pakai buat dana produksi. Iya. Kayak gitu. Misalnya apa namanya, kita butuh dana buat artistik nih, berapa hitung-hitung, ya kita jual tiket berapa, kita hitung-hitung lagi, ntar misalnya sisanya buat, kadang-kadang sisanya itu bagi ke pemain biar dia merasa diapresiasi aja. Karena Kayak gitu. kerja kerasnya. Iya, paling kayak gitu. Selama di dunia seni teater, apa nih hal-hal yang ingin disampaikan Obi buat teman-teman di luar mungkin yang baru terjun Iya. ke dunia teater atau memang yang sudah berjalan di dunia teater yang ingin Obi sampaikan ke teman-teman? Di teater itu enaknya entar gitu loh. Di akhir. Di akhir. Dari prosesnya emang capek gitu Iya. maksudnya. Prosesnya teater itu emang capek, tapi ketika udah akhir tuh lu euforianya tuh enak banget gitu loh. Ngelepasinnya tuh enak banget. Jadi cintai teater tuh cintai prosesnya gitu loh. Iya, Cintai benar. teater itu cintai prosesnya. Jangan ngelihat, misalnya kan orang ada nih masuk teater karena nonton gitu, karena nonton teater. Wih, keren nih, pengen masuk teater gitu kan. Ntar pas tahu prosesnya keluar. Keluar, Nah, nggak bertahan kayak gitu. lama. Iya. Nah, untuk yang baru-baru disarankan cintai prosesnya dulu. Jadi lu nanti bakal dapat hasilnya lah kayak gitu. Kalau untuk yang udah lama berteater, ya tolonglah ciptakan gitu. Ciptakan apa namanya, teater-teater yang baru lagi gitu loh. Maksudnya Regenerasi gini, maksudnya gitu ya? bukan, maksudnya kayak ini kan lagi era pandemi nih. Betul. Gitu kan. Kita harus punya inovatif nih, harus inovatif gitu kan. Harus punya inovasi lagi. Nah, untuk yang udah lama berteater harusnya kan udah paham situasinya gitu kan. Udah paham situasinya seperti apa. Coba kita berembuk gitu. Apa yang harus dibuat nih buat ke depan nih di teater ini biar hidup gitu loh. Biar nggak mati lagi. Karena kan kemarin ini kan setahun full ini kan bener-bener nggak ada teater, itu bener-bener yang sepi banget gitu loh. Nggak enak banget pokoknya. Karena festival juga ditutup juga. Boro-boro festival dah. Ya kan? Karena pandemi itu. Iya. Berarti emang untuk yang para penggelut di dunia seni teater yang sudah cukup lama waktunya untuk memikirkan ke bawah, bahwa teman-teman yang di bawah juga masih ingin berkreativitas gitu ya. Disediain tempat atau solusinya apa nih dalam kondisi gini apa gitu ya. Solusinya apa? Apakah kita harus daring terus tapi disediakan gitu, seperti apa nih gitu, mekanismenya harus seperti apa. Terus kalau misalnya ya udah nggak apa-apa offline, ya udah direalisasikan gitu, mau seperti apa gitu. Tapi selama ini berarti selama 1 tahun ini belum ada gitu ya? Apa nih belum ada? Iya, itu yang tadi untuk dari panggung belum ada tempat untuk berkreativitas lagi karena di masa pandemi ini kan. Iya, selama ini sih belum, paling dari kayak virtual gitu-gitu. Cuman itu juga belum terlalu apa ya, belum ada wadahnya juga. Kayak misalnya pernah ada lomba monolog virtual apa gimana gitu, di mana lupa. Itu apa namanya, cuman sekali itu aja gitu loh. Terus hilang udah, nggak ada lagi. Jadi kan kayak jatuhnya kayak iseng-iseng berhadiah doang ngadain ya kan. Kayak nggak fokus. Berarti kalau monolog virtual via Zoom ya? Mungkin ini kali ya, dia shoot dulu terus dikirim filenya, mungkin dikurasi sama juri. Oh, berarti emang dari video gitu ya? Paling kayak gitu sih. Belum udah terlaksana tapi di Jakarta Barat? Belum ada justru. Oh, belum ada. Itu sempat denger lombanya ada di daerah Jawa kalau nggak salah. Oh, kan saat ini kan Obi udah jadi sutradara nih. Iya. Di teater yang sebelumnya Obi menjadi pemain di sekolahan. Ilmu apa nih Obi yang disampaikan buat teman-teman di dalam ingin menjadi sutradara, yang pelajaran apa yang memang membekas gitu, harus jadi sutradara memiliki ilmu ini karena kan dia di dunia teater kan pasti ada semiotik yang harus kayak gitu kan. Terus aktor aktris kan harus kebentuk dari pasti ada ilmu dasarnya tuh. Nah, itu mungkin boleh tuh diinformasiin tuh, Bi. Buat jadi sutradara ya. Karena gini sih, kalau saya jadi sutradara itu
kebetulan awalnya gara-gara dijorokin, jadi agak bingung juga kalau Terpaksa misalnya- juga ya? Iya, gara-gara dijorokin. Kalau burung dijorokin kan, ya mau nggak mau harus terbang kan? Benar. Kayak gitu. Jadi kalau dibilang ilmu apa nih, waduh, agak berat juga kalau ilmu nih. Paling ya itu dia, kalau saya sih dari pengalaman. Benar-benar. Misalnya saya pernah dilatihnya kayak begini, ya udah saya ngelatihnya begini, kayak gitu. Paling misalnya ayo masuk latihan. Oke, masuk latihan. Latihan dasar dulu misalnya. Latihan dasar teater, misalnya ngomong AIWO atau abjad Betul. atau lari berapa putaran kayak gitu. Terus juga paling ngikutin dari sutradara sebelumnya. Ayo kita reading dulu. Dari reading itu siapa nih yang cocok jadi ini, jadi ini, jadi ini. Paling gitu-gitu aja sih. Nggak terlalu yang harus paham semiotika kayak gitu-gitu. Oh. Karena saya pun belajarnya dari pengalaman, bukan yang dari itu. Iya. Oke nih, sebelum kita akhiri, gue minta Obi untuk pesan-pesannya nih buat ke teman-teman. Dan sekaligus yang gue dengar nih katanya Obi mau ada pementasan nih. Oh iya. teman-teman. Iya. Ah. Boleh nih Obi sekalian promosi juga. Siap. Dari pesan-pesan langsung ke promosi. Oke Obi. Pesan-pesannya tetap semangat lah, tetap semangat di dunia teater. Karena lagi pandemi gini, sabar aja, pasti Tuhan ngasih jalan gitu. Tuhan kan berikan. Ya, iya tuh. Pasti Tuhan ngasih jalan lah. Oke. buat para penggiat seni teater. Karena ini juga nih udah mulai ini nih kelihatan nih apa namanya, udah banyak beberapa lokasi yang udah dibolehin buat latihan teater kayak gitu. Udah boleh mentas juga. Jadi semangat aja lah, pokoknya sabar, terus latihan pokoknya. Jangan sampai nggak latihan, nanti diomelin sama sutradaranya. Gitu. Oke, boleh Terus promosiin Obi ya, acaranya. siap. Kebetulan nih ada pementasan juga nih buat temen-temen yang mau nonton teater kangen gitu ya kan, edisi kangen. Udah lama setahun nggak nonton teater. Ini ada pertunjukan monolog dari para pemuda berbicara. Bawain naskah Buka Kartu karya Join Bayu Winanda. Pemainnya saya sendiri kebetulan, alhamdulillah dikasih rejeki. Nah, jadi jangan lupa saksikan tanggal 24 April hari Sabtu jam 20.30 waktu Indonesia Barat di Indraja, di Grogol, di Gelanggang Remaja Jakarta Barat. Catat tuh ya, catat. Kayak gitu. Tapi itu ada biayanya, nontonnya ada biayanya. Oh iya, ada biayanya, jangan lupa. Harus sampai ini Iya, nih. jangan sampai datang-datang cuma Gak bawa uang. nunggu di parkiran, kan nggak lucu. Jadi biayanya itu 20.000 aja. Murah kok, cheap ya kan buat anak-anak zaman sekarang yang biasa ngopi kayak gitu. Mending sekali-sekali gitu nonton teater 20.000-nya. Itu bisa dibeli di Instagram Parade Pemuda Berbicara. Di Parade Pemuda Berbicara Instagramnya ya. Atau di Instagram @argitiar. Woi. Tuh, ingetin tuh teman-teman. Ingetin tuh ya. Parade Iya. Pemuda Berbicara. Tuh, sama Ini ada di sini ya. Biar yang edit tuh yang- Oke. Udah lumayan juga nih kita Iya. ngobrol-ngobrol Obi. Terus tadi pesan Obi juga tetap terus semangat bahwa dalam kondisi kayak gini Tuhan akan memberikan jalan buat teman-teman penggiat seni. Iya kan? Siap. Oke, terima kasih Obi atas Ya. waktunya. Siap, thank you. Semangat selalu, sehat terus. Ya. Pokoknya terus menjadi inspirasi buat teman-teman pemuda yang baru masuk ke dunia seni teater. Oke, jangan lupa kawan-kawan subscribe, like, and comment di YouTube-nya Teaterpedia.